dia rajin baca Al-Quran atau misalkan dia rajin berkhutbah atau gimana, tapi ketika kelakuannya buruk ya itu berarti imannya kurang tetap. Atau ketika memang dia itu sering melakukan kezoliman tetapi dia berbohong gitu ya, itu artinya ya orang munafik itu sendiri. Nah, kisah ini kan sudah diriwayatkan sebelumnya, jadi kisah ini mirip menurut saya dengan Yusuf Mansur. Jadi teman-teman nggak perlu risau ketika ngebahas Yusuf Mansur, karena memang ini sudah ada pendahulunya. Jadi orang-orang seperti ini memang sudah ada dahulu. Sehingga orang-orang seperti ini akan selalu ada. Oh nggak apa-apa. Nanti saudara baca Yasin, terus saudara bilang sama Allah, ya Allah udah saya tulis, kabulin. Iya ya. Serius, serius. I did it. Saya lakukan itu. Saya lakukan. Ya Allah, sudah saya tulis. Baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ribri. Ya teman-teman, kita kali ini ngebahas serius, tapi nggak serius ya. Jadi bagian yang nggak seriusnya itu ya nonton video Yusuf Mansur gitu. Jadi video yang seriusnya pembahasannya ya ngebahas tentang kelakuan Yusuf Mansurnya. Jadi bedakan ya teman-teman. Jadi ini video yang nggak serius tapi serius. Kenapa? Ya kali lagi kita kali ini bicara tentang Yusuf Mansur yang suka apa ya, semacam menghina atau merendahkan Allah gitu ya. Jadi seolah-olah cerita ini memang berulang gitu. Jadi ada kisah yang sama diceritakan oleh pendahulu kita, dan mungkin ini mirip dengan Yusuf Mansur polanya gitu ya. Oke teman-teman, tapi kita lihat dulu video Yusuf Mansur ini yang menurut saya ini menghina Allah lah gitulah. Oke, kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. Setelah saya bayarin tuh anak yatim, saya bilang, ya sudah dek, nanti kamu nggak usah bayaran lagi, kakak yang bayarin. Insya Allah. Saya pulang. Saya pulang waktu itu saya sudah berubah jadi tukang fotokopi. Kerja di Uda Yasril, bantuin fotokopi. Saya sujud, saya bilang sama Allah begini, ya Allah, udah saya bayarin tuh anak yatim satu. Dan kau tahu saya mau ditagih nih bulan depan. Katanya sih kalau saya nggak bayar, saya dipenjarain. Sekarang tinggal engkau deh. Kalau tuan yatim mau saya bayarin lagi bulan depan, tolong supaya saya bisa bayar bulan depan. Tapi kalau sampai saya nggak bisa bayar, saya dipenjarain, berarti tuan yatim nggak kebayar. Silahkan kau pilih ya Allah. Yang mana nih? Iya, saya mau begitu doanya. Kemudian saya bangun, saya lipat sejadah, kerja aja lagi udah, biasa aja lagi. Random. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah. Ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Anda boleh bilang ini tidak sopan. Hebatnya Allah, you may talk everything. Keren ya? Cakep. Kalau Anda masih nggak percaya bahwa kalau kita jalan ke pasar dengan pengetahuan bahwa pasar itu punya Allah, Anda boleh melakukan yang lebih hebat daripada itu. Apa? Ya Allah, langsung aja masakin. Saya pengen yang matang. Dan hebatnya Allah pun akan antar itu. Kalau Allah tidak mau repot, lebih gak mau repot lagi, gampang. Allah akan jemput saudara semua.
ke restoran milik Allah. Sering terjadi. Loh, mamamu ada? Ada. Panggil dong. Panggil. Mama, ada Mpok Mansur nih. Gitu. Ada apa Ji? Ikut yuk. Caranya mau? Oke, sampai rumah ambil kertas. Sampai rumah ambil kertas. Tulis apa yang Anda mau dari Allah. Tulis. Mau 2 lembar, 3 lembar, 1 buku nggak apa-apa. Nanti saudara baca Yasin. Terus saudara bilang sama Allah, ya Allah udah saya tulis. Kabulin. Iya. Serius. I did it. Saya lakukan itu. Saya lakukan. Ya Allah, sudah saya tulis. Baca sendiri. Bos, disitulah hebatnya Allah. Disitulah hebatnya Allah. Begitu mulianya dia. Tapi sama kita begitu aja oke gitu. Coba ente ke menteri. Pak Menteri, udah saya tulis. Baca dah. Nggak bakal diterima loh. Nggak sopan. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, ini video ini nih, ya maksudnya cerita dari kelakuan Yusuf Mansur ini, atau apa ya, fakta dari kelakuan Yusuf Mansur ini ternyata memang ada terdahulunya. Jadi ada cerita terdahulunya yang memang menurut saya mirip gitu. Di ini saya akan membacakan ya. Jadi ketika seseorang yang menghina Allah itu bagaimana sih hukumnya gitu. Hukum menghina Al-Quran dan Rasulullah dan menghina Allah, ya intinya ini kita ngambil dari kitab ya teman-teman. Karena nggak semua orang pandai berbahasa Arab, ya kita gunakan pakai bahasa Indonesia aja. Di sini ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya sebuah riwayat. Jadi ini sebuah cerita, saya nggak tahu apa kisah nyata, tapi di sini disebutkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Abdullah bin Umar. Beliau berkata, pada suatu perbincangan di saat perang Tabuk, ini pada saat perang Tabuk ya, ada seorang yang berkata, kami tidak pernah melihat orang yang seperti mereka, para pembaca Al-Quran kami. Mereka orang yang paling rakus perutnya, paling pendusta, serta paling mengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka berkata salah seorang yang berada di majelis tersebut, engkau berdusta, bahkan engkau adalah orang munafik. Sungguh akan aku kabarkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, kita jangan pernah tabu membahas sebuah kisah atau misalkan seseorang yang memang kelakuannya katakanlah munafik, karena ciri-ciri munafik itu sudah dijelaskan dengan terperinci. Nah teman-teman, kita jangan karena orang itu baca Al-Quran pasti orang itu baik. Nah teman-teman, soal keimanan itu bukan soal lisan. Soal keimanan itu adalah soal hati dan perbuatan. Ketika seorang yang mengatakan sesuatu, dia menyebutkan atau misalkan dia rajin baca Al-Quran atau misalkan dia rajin berkhutbah atau gimana, tapi ketika kelakuannya buruk, ya itu berarti imannya kurang tetap. Atau ketika memang dia itu sering melakukan kezoliman tetapi dia berbohong gitu ya, itu artinya ya orang munafik itu sendiri. Nah kisah ini kan sudah diriwayatkan sebelumnya, jadi kisah ini mirip menurut saya dengan Yusuf Mansur. Jadi teman-teman nggak perlu risau ketika ngebahas Yusuf Mansur, karena memang ini sudah ada pendahulunya. Jadi orang-orang seperti ini memang sudah ada dahulu. Sehingga orang-orang seperti ini akan selalu ada dalam dunia ya fana ini ya. Dunia fana ini akan selalu ada orang-orang seperti itu. Sekali lagi saya jelaskan bahwasanya soal keimanan itu bukan soal lisan, tapi soal keimanan itu soal hati dan perbuatan. Contoh misalkan orang yang buta huruf, tapi ketika keimanannya tebal, ketika keimanannya kuat, dia itu akan percaya dengan sungguh-sungguh apapun yang ada dalam Al-Quran gitu, karena Al-Quran itu absolut. Nah
logika sederhananya ketika orang buta yakin betul bahwasanya itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Allah, itu adalah soal keimanan. Nah, tapi ada orang-orang yang memang suka berdakwah, tapi dia suka memaksa sedekah atau dia lari di medan peperangan. Nah, seperti yang di Perang Tabuk ini menceritakan bahwasanya kisah ini memang berulang gitu ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh Yusuf Mansur ketika dia menghadapi masalah, yang katakanlah kalau perlu apa-apa, misalkan kalau perlu pertanggungjawaban atau perlu misalkan uang dikembalikan ya datang aja. Ketika didatangi ya dia juga ngelak. Ketika diajak bertemu ya gitu. Ketika diundang ke pengadilan nggak datang. Nah, itulah contoh-contoh orang yang memang ketika untuk melaksanakan kewajibannya itu dia mengelak. Nah, kita lanjut ya. Abdullah bin Umar berkata, aku melihat orang tersebut bergelantungan pada tali pengikat pelana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, sungguh kami hanyalah bermain-main dan bersenda burung belaka. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah dengan Allah ayat-ayatnya, Rasulullahnya kalian bersenda gurau? Janganlah kalian beralasan kalian telah kafir setelah beriman. Ingat ya, jika orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu ya meninggalkan pertanggungjawabannya, itu ya ini bisa dikategorikan seperti itu. Ini bukan saya yang ngomong ya. Jadi jangan sampai salah. Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan beberapa faidah dari ayat di atas. Di antaranya satu, wajib menghormati, mengagungkan Allah dan membesarkannya. Dan barang siapa mengecilkan Allah, maka ia telah kafir. Sebagaimana ucapan orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Nah, teman-teman, ketika bahwasanya Yusuf Mansur secara tidak langsung memperlakukan Allah dengan alasan kepentingan apapun ya, alasan mau ngepul sedekah atau apalah, ketika dia menghinakan Allah dalam tanda kutip ya, merendahkan Allah, nah itu kafir setelah beriman kalau misalkan kategorinya udah berat gitu ya teman-teman. Nah, menurut saya contoh-contoh seperti ini yang kemudian banyak orang yang memahaminya kita ini tabu ketika menegur yang katakanlah misalkan orang yang public figure yang dianggap ustadz, sehingga ini dianggap tabu. Janganlah seperti itu, nanti akan menimbulkan perpecahan. Padahal kalau kita bicara hak ya hak, kalau kita bicara kewajiban ya kita bicara kewajiban. Jadi yang hak dan yang batil jelas gitu, sehingga kita tidak lagi terperdaya oleh oknum-oknum yang katakanlah ustadz itu secara tidak langsung merusak moral dan keimanan kita. Kayak teman-teman, semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil pelajaran agar kita lebih dalam lagi memahami bahwasanya siapa sih orang-orang yang memang perlu kita sebagai panutan ya, sebagai teladan. Ya emang teladan terbagi kan Rasulullah, tapi kan kita nggak bisa, kita harus mengambil dari guru-guru, karena kan kita memang belajar dari nol, misalkan dari bayi, yang ngambilnya dari guru-guru, dari ustadz-ustadz itu sendiri, yang pastinya cari yang terbaik, yang memahami konteks Islam dengan benar. Ya, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.